Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ada ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bahas dua penyakit yang sangat berbahaya yang justru dikhawatirkan menimpa orang-orang yang solehin, yang memiliki amalan-amalan soleh, yang rajin ibadah, rajin sedekah, rajin puasa sunnah, rajin sholat malam, rajin berdakwah, rajin membantu berdonasi. Justru orang-orang inilah yang rawan terkena dua penyakit ini, penyakit ujub dan penyakit riya. Sungguhnya setiap hari dalam salat kita ketika membaca surat Al-Fatihah kita mengikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak riya dan untuk tidak ujub, yaitu ketika kita membaca iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud artinya ya Allah, hanya kepada Engkau-lah kami beribadah, yaitu kami tidak riya. Ikrar yang kita ikrarkan. Kami tidak riya. Wa iyyaka nasta'in artinya hanya kepada Engkau-lah kami mohon pertolongan. Itu yang buat kami berhasil, yang buat kami bisa beribadah hanyalah Engkau, yaitu kami tidak ujub. Makanya Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan siapa yang bisa mentahqiq ayat ini, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau-lah kami beribadah dan hanyalah kepada Engkau kami bertawakal minta pertolongan, maka dia akan selamat dari penyakit riya dan penyakit ujub. Oleh karenanya dua amalan ini, ikhlas dan tawakal, yang merupakan lawan dari riya dan ujub, adalah amalan yang terbaik untuk kita bertawassul kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kalau kita lihat surat Al-Fatihah sendiri, intinya adalah berdoa kepada Allah. Kita buka dengan pujian Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Segala puji, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kemudian apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu hanya kepada Engkau-lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau-lah kami mohon pertolongan. Baru kita memajukan permohonan ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita telah bertawassul dengan memuji Allah, bertawassul dengan nama-nama Allah, bertawassul dengan amalan kita, bahwasanya hanya kepada Engkau-lah kami beribadah, yaitu ikhlas, dan hanya kepada Engkau-lah kami mohon pertolongan, yaitu tidak ujub. Setelah itu baru kita majukan permohonan ihdinas siratal mustaqim, tujukanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Kau ridhai mereka, yang Kau beri nikmat kepada mereka, yaitu jalan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang Kau murkai, itu orang-orang Yahudi. Waladhdallin, bukan juga jalan orang-orang yang Kau sesatkan atau yang tersesat, yaitu kaum Nasara. Maka seharusnya ketika kita membaca surat Al-Fatihah, kita termotivasi untuk ikhlas dan senantiasa bertawakal minta tolong kepada Allah, dan termotivasi untuk melawan riya dan melawan ujub. Ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas tentang hakikat ujub dan hakikat riya. Pada pembahasan yang pertama, saya akan bahas tentang hakikat ujub. Ya, ujub. Ujub ada beberapa bentuk. Ya. Yang dilarang di antaranya dua bentuk. Yang pertama adalah ujub terhadap amal soleh sendiri, dia kagum dengan amal solehnya. Yang kedua adalah ujub karena merasa punya andil dalam keberhasilannya. Dia merasa keberhasilan dia itu karena dia punya andil bersama Allah sehingga dia berhasil. Dua-duanya tercela, Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan akan bahaya ujub. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatu muhlikat." Tiga perkara yang membinasakan. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ijabul mar'i binafsihi." Seorang ujub dengan dirinya. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda,
kalau kalian tidak berdosa, la khiftu ma huwa akbaru min dzalik, maka aku khawatir kepada kalian tertimpa dengan sesuatu yang lebih besar daripada itu. Lau lam tuznibu, kalau kalian tidak berdosa, maka aku khawatir akan menimpa kalian lebih parah daripada itu, yaitu al-ujba, yaitu rasa ujub diri kalian. Ini menunjukkan penyakit itu penyakit yang berbahaya. Ujub dengan diri, ujub dengan amal soleh. Karena Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan ada seorang masuk surga karena dosa dan ada seorang masuk neraka karena amal soleh. Kok bisa demikian? Yang satu melakukan dosa, maka dia selalu mengingat dosa tersebut dan dia merasa dirinya hina dan dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu teringat tentang dosa-dosa yang dia lakukan sehingga dia selalu istighfar kepada Allah, selalu memperbaiki diri, tidak pernah merasa hebat karena dosa tersebut selalu menghantui dirinya. Akhirnya dia pun masuk surga karena terus berusaha memperbaiki diri. Yang satunya masuk neraka gara-gara amal soleh. Dia beramal soleh kemudian dia ujub dengan amal solehnya. Dia ujub dengan amal solehnya. Akhirnya ujubnya tadi membuat dia masuk neraka Jahannam. Ujubnya tadi membuat dia masuk dalam neraka Jahannam. Lebih parah lagi, ujub bisa mengantarkan orang kepada dosa yang lebih parah lagi, itu sombong. Karena ujub adalah salah satu tangga, yaitu anak tangga yang mengantarkan kepada kesombongan. Siapa yang sudah ujub dengan dirinya, ujub dengan amalnya, akhirnya mulai dia merendahkan orang di sekitarnya. Cuma begitu, cuma segini, cuma bisa begitu. Siapa sih dia? Ya, mulai terungkap ucapan-ucapan yang menunjukkan meremehkan orang lain. Dan itu adalah tanda kesombongan, karena Rasulullah SAW mengatakan sombong itu wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Baik. Jadi ujub ada dua hal. Yang pertama, kagum dengan amal soleh sendiri. Kagum dengan sedekahnya, dia kagum, ternyata sedekah saya luar biasa. Kagum dengan dakwahnya, ternyata dakwah saya berhasil, yang hadir ramai, follower saya banyak. Kagum dengan ilmunya, ternyata saya menghafal ini, menghafal itu. Ternyata saya bisa menelaah apa yang tidak ditelaah oleh orang lain. Ternyata saya bisa menulis apa yang tidak ditulis oleh orang lain. Itu kagum dengan apa? Ilmunya sendiri. Kagum dengan salatnya, kagum dengan amal soleh yang dia lakukan. Maka para ulama mengatakan bahwasanya ini adalah ujub yang terlarang. Karena orang yang kagum dengan amal solehnya, berarti dia tidak beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun amal soleh yang dilakukan tidak sebanding dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Seorang harus tahu bahwasanya amal soleh yang dilakukan ini tidak ada nilainya dibandingkan dengan keagungan Allah, dibandingkan dengan perangkat yang Allah berikan kepada dia, berupa kecerdasan, berupa kesehatan tubuh, berupa harta, semua dari Allah. Kemudian ketika dia melakukan amal soleh, tidak ada bandingan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia kagum dengan dirinya, kagum dengan amal solehnya, dia tidak beradab kepada Allah, dia mulai merasa hebat, maka ini menjadikan amalnya gugur, menjadikan amalnya gugur. Oleh karenanya kalau kita lihat bagaimana dalam ayat-ayat dan dalam hadis-hadis sifat-sifat orang-orang soleh, mereka jauh dari ujub. Mereka beramal soleh dengan luar biasa, namun ternyata mereka jauh dari ujub. Contohnya, misalnya Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 15 sampai ayat 17. Allah berfirman, "Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum." Maka aku kabarkan kepada kalian yang lebih baik daripada kesenangan duniawi, daripada kuda pilihan, daripada emas dan perak, daripada harta yang berlimpah ruah. Apa itu? Yaitu surga. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Rabb mereka, mereka akan mendapatkan surga yang mengalir sungai di bawahnya. Khalidina fiha, mereka kekal dalam surga tersebut. Wa azwajum mutahhara, dan mereka akan mendapatkan istri-istri yang disucikan. Istri-istri yang disucikan itu para bidadari. Wa ridwanum minallah, dan mereka akan mendapatkan keridhaan Allah. Allah ridha dengan mereka. Wallahu basirum bil ibad, Allah Maha melihat para hamba. Siapa orang bertakwa tersebut? Allah sebutkan ciri-ciri mereka yang merupakan penghuni surga. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Itu orang-orang yang berkata, ya Rabb kami, sungguhnya kami telah beriman. Faghfir lana, kalau begitu ampunilah kami. Bayangkan, minta ampun kepada Allah. Kami beriman tapi kami minta apa? Minta ampun. Faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, dan
jagalah kami dari siksa neraka Jahannam. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Allah sebutkan lagi sifat mereka. Kata Allah, as-sabirin, orang-orang yang sabar ketika mereka diuji. Sabar dalam jalan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat. As-sabirin was-sadiqina, orang-orang yang jujur, yang tulus dalam iman mereka. Wal qanitin, orang-orang yang taat dalam beribadah, kuat dalam beribadah, tidak buru-buru dalam beribadah, menikmati ibadah tersebut, kunut. Mereka salat dengan menikmatinya, baca Quran dengan menikmati baca Quran, mereka berpuasa dengan menikmati puasa tersebut, salat malam dengan menikmati salat malam tersebut, bersedekah ya, dengan menikmati sedekah tersebut. Wal munfiqin, yang orang-orang yang suka berinfak. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu apa? Sahur. Sebagian salaf berkata, maddu salatahum, mereka salat malam yang panjang, di ujung salat mereka beristighfar. Kenapa di ujung salat malam mereka beristighfar? Mereka tidak ujub dengan salat malam mereka. Di siang hari mereka bersabar, berinfak. Di malam hari mereka salat malam, penghujung mereka beristighfar. Mereka tidak ujub dengan sabar mereka. Mereka tidak ujub dengan infak mereka. Mereka tidak ujub dengan salat malam mereka. Buktinya di penghujung salat mereka beristighfar. Seperti itulah ciri-ciri penghuni surga, ya. Tidak bangga dengan amal soleh yang mereka lakukan. Dan Allah kabarkan sebenarnya banyak dalam Al-Quran. Saya akan sebut contoh-contohnya. Contohnya lagi, misalnya Allah sebut tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Allah berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah di atas pondasi yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berkata, Rabbana taqabbal minna, ya Rabb kami, terimalah amalan kami, innaka antas samiul alim, sungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sebagian salaf ketika membaca ayat ini, dia menangis, dia berkata, unzuru ila Khalilur Rahman, lihatlah kepada kekasih Allah Ibrahim alaihissalam. Bana Baitur Rahman, dia membangun rumah Allah. Bi amri minar Rahman, karena diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yakhafu alla yataqabbala minhu Rahman. Kemudian dia masih takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang suruh Nabi Ibrahim bangun Ka'bah siapa? Allah. Untuk membangun rumah Allah terbaik di dunia. Dan kita itu belum ada rumah-rumah Allah mungkin. Untuk rumah Allah mungkin yang pertama, yang terbaik di dunia, yang akan menjadi pusat orang datang ke situ seluruhnya, seluruh dunia. Ya. Perintah bukan perantara, langsung Allah perintah. Dan bangun rumah tersebut benar-benar berat, tidak mudah. Makanya Ibrahim datang kepada Ismail. Dia mengatakan, ya Ismail, inna Allah qad amrani bi amrin, hal tuti'uni, hal tu'inuni. Wahai anakku Ismail, sungguhnya Allah telah perintahkan aku dengan suatu perintah. Kau bantu aku, wahai anakku, kata Ismail, aku bantu engkau. Allah telah perintah kita bangun Ka'bah di sini, bangun rumah Allah. Maka mereka berdua kerjasama, ayah dan anak, luar biasa. Membangun Ka'bah bukan perkara yang mudah. Mereka pergi ke gunung-gunung, ke tempat batu, mereka pahat batu tersebut. Jadi kotak mereka pikul, kemudian mereka bawa dari tempat yang jauh menuju lembah. Biwadin ghairi dzi zar'in, lembah yang sekarang ada Ka'bahnya, itu mereka susun. Yang enggak sembarang batu, mereka pahat, mereka susun. Berdua saja, enggak ada orang ketiga. Ketika Ka'bah mulai tinggi, Ibrahim mendatangkan maqam Ibrahim, tempat pijakan, sehingga dia pun naik di atas pijakan tersebut. Kemudian dia mengambil batu yang di-offer oleh Ismail kepada Ibrahim, kemudian Ibrahim susun. Sehingga jadi Ka'bah yang indah, tempat beribadah. Ini pekerjaan berat. Namun mereka ketika bangun Ka'bah, mereka berdua berdoa. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami. Mereka tidak pede, tidak mengatakan, yang bangun Masjidil Haram siapa? Kita yang bangun. Enggak ada yang bantu, cuma saya dan Ismail saja. Ibrahim enggak ngomong gitu. Ya. Kamu masjid cuma kecil-kecil udah sombong. Namanya juga dengan nama bapakmu lagi. Atau nama kamu dipasang situ. Nabi Ibrahim yang perintah Allah langsung. Dan dia kekasih Allah. Namanya kekasih. Ya kemungkinan besar diterimalah. Ibrahim kekasih Allah. Dia melakukan amal soleh. Kalau mungkin kita mau lancang, kita bilang pasti diterima. Itu tidak. Kalau Ibrahim tidak diterima, siapa lagi mau terima amalnya? Dia kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu pun dia tidak pede dan dia masih berdoa. Padahal dia kekasih Allah. Kita masih kekasih istri. Kekasih Allah, wallahu alam.
Terus kita melakukan amal soleh, kita merasa pede, pasti diterima. Ibrahim alaihissalam tidak ujub dengan amal yang dia lakukan. Ismail tidak ujub, padahal kerjaan mereka kerjaan berat. Dan mereka tahu bahwasanya ini Ka'bah akan dikunjung oleh banyak manusia. Tetap mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami. Tidak ada ujub. Ibrahim alaihissalam. Dan dialah Ibrahim alaihissalam yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah kami dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Wa junubni wa baniya, jauhkanlah aku, bukan wa junubni itu jauhkan. Penyembahan berhala di sana, kami di sini, satu sisi yang lain. Jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan berhala. Sehingga ada seorang, kalau tidak salah Ibrahim Taimi berkata, man ya'man ya al-bala ba'da Ibrahim. Siapa yang merasa aman daripada namanya kesyirikan, kekufuran, sementara Ibrahim saja tidak merasa aman alaihissalam. Dia yang telah menghancurkan patung-patung di negerinya, di Babil. Ketika semua orang kafir, dia sendiri yang beriman, salah satunya yang beriman. Dan dia menghancurkan patung-patung tersebut. Dan dia nekat berdialog dengan kaumnya. Dan dia rela dibakar oleh kaumnya, Ibrahim sendirian. Dengan tangannya lah dia hancurkan patung-patung tersebut. Dia yang datang kepada patung-patung, ketika melihat patung-patung di depannya ada sesajen-sajen, dia mengatakan, ala ta'kulun, wahai patung-patung, kalian tidak makan, sudah banyak makanan depan. Kemudian dia pun pukul patung tersebut, dia hancurkan. Kemudian dia diskusi sama ahlu syirik ketika itu. Sehingga mereka murka, kemudian mereka tangkap dia, kemudian mereka hendak membakar Ibrahim alaihissalam. Dan dialah kemudian setelah diusir pergi dari Babil, dia pergi ke kota lain, yaitu di daerah Suriah atau di Suriah dan Turki. Maka kemudian dia berdakwah di sana, di Harran. Daerah namanya Harran, itu antara Turki dengan Suriah. Di sana dia bertemu dengan para penyembah benda-benda langit. Dia diskusi dengan mereka. Dia debat mereka. Setelah dia debat semuanya, dia masih berdoa, ya Allah, jauhkan aku dari apa? Kesyirikan. Kalau kita mau bilang bapak tauhid siapa? Ibrahim. Ternyata masih tidak merasa aman dari bahaya apa? Syirik. Tidak ujub dengan tauhid yang dia lakukan. Jadi dia bilang, yang hancurin patung-patung siapa? Gua sendirian loh. Nah. Siapa yang debat sama mereka? Siapa yang rela siap ditangkap, dibakar? Gua. Siapa? Tidak ada. Tetap dia berdoa, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah apa? Berhala. Ibrahim alaihissalam. Dan dia Khalilur Rahman, kasih Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi Muhammad disuruh ngikut agamanya, anattabi' millata Ibrahim hanifa. Wahai Muhammad, ikutilah ajaran Ibrahim yang hanif, yang cenderung kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan. Itu pun dia berdoa agar dihindarkan daripada kesyirikan. Ini dalam Al-Quran. Ya. Lihat juga misalnya, Allah sebutkan tentang para penghuni surga ketika mereka berdialog di surga. Dalam surat At-Tur, kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Maka penghuni surga saling bertemu di antara mereka, berhadap-hadapan, mereka saling bertanya, bagaimana kalian dulu ketika di dunia? Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Famanallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Di surga mereka tunjukkan tidak ada ujub sama sekali. Dulu kalian di surga bagaimana? Kata mereka, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dahulu di tengah keluarga kami dalam kondisi takut dengan hari akhirat. Kondisi takut. Bahkan di tengah keluarga. Namanya manusia ketika tengah keluarga sering lupa dengan akhirat. Bersenang-senang dengan anak istri, jalan-jalan ke sana kemari, lupa dengan akhirat. Mereka bilang, kami di tengah keluarga kami takut. Inna kunna qablu fi ahlina, kami di tengah keluarga kami takut. Meskipun mereka sedang bersenang-senang, mungkin istrinya ingin beli sesuatu, jangan, ini tidak boleh. Anaknya ingin sesuatu, tetap akhirat tetap ada di kepala mereka. Oh, enggak boleh. Oh, jangan ke sana, itu haram. Oh, jangan sana, itu ada gininya. Di tengah-tengah mereka dengan keluarga, tetap hari akhirat ada di benak mereka. Kita dulu takut ketika sedang di tengah-tengah keluarga. Kemudian mereka berkata, "Famanallahu alaina." Kemudian Allah beri anugerah kepada kami. Mereka tahu bahwasanya hidayah dari Allah. Kami selamat karena siapa? Allah. Tidak ada membanggakan karena gini-gini, karena kami hebat beramal. Tidak ada sama sekali. Wa waqana adzabas samum. Dan Allah selamatkan kami dari azab neraka Jahannam. Inna kunna qablu min qablu nad'uh. Kami dahulu berdoa kepada Allah. Kami terus berdoa kepada Allah. Innahu huwal barrur rahim. Sungguhnya Allah Maha
baik dan Maha Penyayang. Lihatlah penghuni surga dalam surat Al-A'raf ketika mereka kakinya masuk dalam surga. Apa kata mereka? Begitu mereka menginjakkan kaki di surga, mereka berkata, Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kami sehingga kami bisa masuk surga. Wa ma kunna linahtadiya, kalau kami tidak akan dapat hidayah laula an hadana Allah, kalau bukan Allah beri petunjuk kepada kami. Tidak ada ujub sama sekali. Ini ciri-ciri penghuni surga. Lihatlah Allah sebutkan juga dalam Al-Quran. Allah mengatakan dalam surat Al-Mu'minun, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Kata Allah muji pada penghuni surga, sungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun, takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum bi ayati rabbihim, yang beriman kepada ayat-ayat Allah, luar biasa ibadah mereka, takut, beriman. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, yang mereka tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yu'tuna ma atau, yang mereka telah melakukan amal soleh yang mereka lakukan, sedekah, salat malam, puasa, mereka lakukan. Wajilat qulubuhum, sementara mereka melakukan amal soleh, hati mereka merasa takut. Tidak merasa pede, tidak merasa bangga. Karena mereka takut padahal sudah mereka melakukan banyak amal soleh, tetap dalam ada rasa takut kepada Allah, maka Allah mengatakan ulaika yusari'una fil khairat. Makanya mereka bersegera dalam melakukan apa? Kebajikan. Orang kalau sudah ujub, merasa bangga, dia akan berhenti. Saya sudah top kok, sudah cukup, sudah top. Tapi ketika dia tidak ujub dengan amal dia masih terus apa? Berpacu. Masih kurang. Saya apa yang tidak ada apa-apanya. Saya terus. Apa yang saya lakukan tidak ada nilainya. Tidak ada bandingannya dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau lihat ayat-ayat tentang orang-orang saleh, mereka jauh dari namanya apa? Ujub. Mereka jauh dari namanya ujub. Dan ayat-ayat seperti ini banyak sekali. Kalau kita baca satu persatu tentang bagaimana orang-orang saleh. Itulah yang dipraktikkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW kalau selesai salat, istighfar thalathan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung beliau berkata, Astaghfirullah. 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 Habis salat langsung istighfar. Apakah Nabi ada salah dalam salatnya? Enggak. Tapi Nabi tahu bahwasanya salatnya tidak sebanding dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi adalah orang yang paling memuji Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mengakui pujiannya belum bisa meliputi keagungan Allah yang sesungguhnya. Dia berkata, la uhsi thana'an 'alaik. Anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku tidak mampu memujimu sebagaimana mestinya. Engkau terlalu agung. Ilmuku tidak sampai untuk meliputi segala keagunganmu. Anta kama athnaita 'ala nafsik. Yang bisa memuji dirimu adalah dirimu sendiri. Pujian sesuai dengan apa yang kau puji terhadap dirimu sendiri. Adapun aku, la uhsi thana'an 'alaik. Aku tidak bisa meliputi semua pujian untukmu. Engkau terlalu agung ya Rabbku. Makanya habis salat beliau beristighfar. Beliau tidak ujub dengan amal yang telah beliau lakukan. Lihatlah Nabi SAW setelah berdakwah 23 tahun. Sejak Allah turunkan ayat, Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah dan beri peringatan. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Sejak turun surat Al-Mudaththir, kata Allah, bangkitlah wahai orang berselimut, beri peringatan. Rasulullah SAW tidak pernah istirahat. Tidak pernah istirahat. Selalu memikirkan bagaimana bisa berdakwah. Berbagai macam ujian beliau hadapi. Diusir oleh kaumnya, dimusuhi oleh Arab. Satu jazirah Arab ingin bunuh dia. Bersatu padu kabilah Quraisy, bersatu padu kabilah Ghatafan, kabilah-kabilah semua ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Dituduh dengan tuduhan yang tidak, dikatakan orang gila, dikatakan penyihir, dikatakan tersihir, dikatakan pemutus silaturahmi, dikatakan pendusta, dikatakan dukun. Ente pernah dikatain apa? Enggak pernah kan? Enggak pernah. Nabi semua gelar terburuk di zaman itu ditempelkan pada beliau. Terlalu banyak ujian. Diracun, dilempar sampai berdarah, dihinakan di Taif. Rasulullah SAW tidak pernah istirahat. Sampai ketika di penghujung hayatnya, setelah Nabi menaklukkan kota Mekah,
Allah mengatakan, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Jika telah datang kemenangan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau lihat orang-orang masuk Islam berbondong-bondong. Kalau mau bangga saatnya Nabi bangga. Lihat orang semua masuk apa? Islam berbondong-bondong. Semua dapat hidayah berkat Nabi SAW. Tapi Allah mengatakan, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Bertasbihlah dan beristighfarlah. Allah suruh istighfar. Innahu kana tawwaba. Sungguhnya Allah Maha penerima taubat. Maka Nabi setelah turun ayat tersebut, setiap ruku dan setiap sujud, beliau baca, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Beliau bertasbih dan beliau beristighfar. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, yata'awwalul Qur'an, beliau mengamalkan perintah Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bertasbihlah dan beristighfar. Bayangkan setelah 23 tahun berdakwah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh pengorbanan, tidak ada sepeser dunia pun yang Rasulullah inginkan. Tidak ada kecintaan kepada dunia sedikit pun. Semua beliau korbankan. Dengan berbagai macam ujian, beliau masih beristighfar. Tidak ujub. Tidak mengatakan, sayalah dan sayalah dan sayalah. Ini sebagian kita baru dakwah sedikit. Sekarang buka lahan di sana. Masya Allah. Terus yang datang belakangan tinggal menikmati. Terus kau tidak menikmati lahanmu? Saya nikmati juga. Sayang pertama kali. Subhanallah. Iya benar. Tapi enggak usah ngomong-ngomong kali. Nabi. Ini baru dakwah sedikit. Udah ujub. Itu kita manusia. Kita atau sebagian kita. Rasulullah SAW tidak ada ujub sama sekali. Sama sekali. Rasulullah SAW tidak pernah membanggakan imannya sementara dia sering berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan di antara doa yang paling banyak Nabi doa ini. Ya muqallibal qulub, wahai pembolak-balik hati manusia, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Sampai sebagian istri Nabi berkata, ya Rasulullah, Anda banyak sekali baca doa ini. Padahal Nabi telah diampuni dosa yang telah lalu, dan telah diampuni dosa yang akan datang, dan pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang ngetuk siapa? Nabi SAW. Tapi Nabi terus berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Mana ujubnya? Enggak ada ujub sama sekali. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merasa bangga dengan amal kita, itulah ujub. Antum bersedekah, antum bangga, lihat sedekah saya. Dia sedekah kecil-kecil, saya banyak. Baik, ente diterima kalau banyak, belum tentu. Bukankah Rasulullah SAW berkata, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Satu keping dirham beliau mengalahkan 100.000 dirham. Bisa terjadi. Satu dirham ternyata sangat tulus, sangat ikhlas, tidak ada ujub sama sekali, pahalanya besar. 100.000 mungkin ujub, mungkin apa, tidak ada nilainya. Dia bilang, saya dai followernya banyak, lihat di YouTube berapa followernya banyak. Itu cuma segitu yang hadir. Ya, belum tentu ya. Dia mungkin yang hadir cuma sedikit, dia tidak ujub. Dia tahu dirinya penuh kekurangan. Dia tahu bosnya dia lemah sehingga followernya cuma sedikit. Tidak ada sombong, tidak ada keangkuhan. Dia tahu yang beri hidayah cuma Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi lebih afdal, berlipat-lipat daripada kamu. Bukankah Uwais Al-Qarani tidak ada yang kenal? Tidak ada yang kenal. Tapi kata Nabi tentang Uwais Al-Qarani, khairut tabi'in Uwais Al-Qarani. Sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarani. Jadi jangan sekali-sekali kita ujub dengan amal soleh kita. Apa yang mau kita ujubkan sementara yang beri hidayah mengetuk hati kita untuk beramal soleh tersebut adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa kita lakukan sesuatu yang besar. Apapun yang kita lakukan jangan merasa besar. Maka para ulama mengatakan di antara cara-cara agar kita tidak ujub, di antaranya kita membaca Siyarus Salihin, tentang sejarah para salihin. Baca sejarah mereka. Bagaimana perjuangan mereka, bagaimana ibadah mereka, bagaimana pengorbanan mereka. Kita tahu kita ini kecil, enggak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Tapi kalau kita enggak pernah baca, kita merasa diri kita besar dan hebat. Ini ujub yang pertama adalah ujub terhadap amal soleh, dikatakan dia dosa karena dia tidak beradab kepada Allah, sehingga dia merasa dirinya hebat. Dan ujub adalah perkara yang buruk
Karena ketika dia ujub, dia merasa dirinya telah sempurna, sehingga dia tidak lagi introspeksi diri dan tidak ingin lagi maju lebih baik. Karena dia merasa sudah hebat. Ujub yang kedua, yang disinggung oleh Syekh Islam dalam Majmu' Fatawa, yang dilarang model ujub kedua adalah tadi merasa bahwasanya keberhasilan yang dia peroleh adalah kerjasama antara Allah dengan dirinya. Maksudnya dia merasa karena saya bisa berhasil, karena kecerdasan saya, karena kepintaran saya, karena pengalaman saya, ya. Karena saya, ini namanya ujub. Dan ini syirik kecil. Saya sering sampaikan, ini syirik kecil. Kenapa? Karena dia mensekutukan Allah dengan dirinya. Dia mensekutukan Allah dengan apa? Dirinya. Dan ini buruk. Kalau riya, dia mensekutukan Allah dengan orang lain. Riya itu dia beribadah, mencari pujian Allah, dan mencari pujian apa? Manusia. Dengan demikian dia mensyirikkan dalam al-qasdu, dalam tujuan. Dia menyekutukan Allah dengan Pak Bupati misalnya. Dia menyekutukan Allah dengan pejabat misalnya. Dia ingin dipuji juga oleh pejabat. Dia menyekutukan Allah dengan follower, supaya follower kasih jempol. Makanya dikasih jempol kaki. Intinya dia mensekutukan Allah dengan apa? Manusia. Ini riya. Kalau ujub, dia mensekutukan Allah dengan dirinya. Bukan dengan orang lain, dengan apa? Dirinya. Dia merasa saya berhasil bukan murni karena Allah, tapi karena saya juga, karena saya pintar, karena saya punya pengalaman, karena saya sering baca, karena saya cerdas. Ini berarti dia mensekutukan Allah dengan dirinya. Ini berbahaya. Kenapa dia dosa besar? Karena dia syirik. Yang kedua, orang seperti ini susah bersyukur karena dia masih merasa dirinya hebat. Kapan seorang dia murni syukurnya kepada Allah? Ketika dia tahu dia ini tidak ada apa-apanya. Dia adalah nothing. Dia merasa tidak ada apa-apanya, bahwa dia merasa dari Allah, itulah dia syukurnya tinggi. Makanya bahaya penyakit ujub. Kurang bersyukur kepada Allah karena merasa dirinya hebat. Inilah ujub yang Allah cela dalam beberapa ayat. Merasa berhasil karena dirinya. Dia lupa bahwasanya yang bikin dia pintar siapa? Allah. Yang bikin dia hidup juga siapa? Allah. Kau pintar tapi kalau mati apa fungsinya? Ya. Yang bikin dia berpengalaman juga Allah. Yang buat dia pengalaman ketemu dengan orang hebat sehingga dia punya ilmu juga Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah. Yang kasih dia buat dia mudah punya modal untuk berusaha juga Allah Subhanahu wa taala. Maka ngapain kau ujub dengan diri semua? Dirimu adalah dari tidak ada menjadi ada. Dirimu, jangankan ilmumu, jangankan hartamu, jangankan pengalaman, dirimu dari tidak ada menjadi ada. Allah yang menjadikan kau ada. Bagaimana kemudian kau masih berani mengatakan saya berhasil karena Allah dan karena diri saya? Ini ujub. Ini ujub model kedua. Allah cela seperti Allah mencela Fir'aun. Fir'aun ketika dinasihati oleh kaumnya, dia berkata, "Innama utituhu ala ilmin indi." Sungguhnya saya punya harta kaya ini karena ilmuku. Karena ilmuku. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini kaya karena ilmu saya. Saya pandai ilmu kimia, kayak ilmu inilah, ilmu jualan, ilmu dagang sehingga saya kaya raya. Dia tidak berkata ini semua karena apa? Allah. Lihatlah Nabi Sulaiman. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu, ketika datang singgasana Ratu Bilqis dari Palestina, dari Yaman, Sabah ke Palestina ke 1000 kilo lebih dalam waktu sekejap mata. Kemudian hadir di hadapan Nabi Sulaiman langsung. Dan ini luar biasa. Nabi Sulaiman berkata, "Hadza min fadli Rabbi." Ini dari karunia siapa? Allah. Dia beluani untuk mengujiku dengan karunia ini, bisa menghadirkan singgasana Ratu Bilqis jaraknya 1000 kilo lebih dalam waktu sekejap untuk mengujiku. Ashkuru am akfur? Apakah saya bersyukur ataukah saya kufur? Kalau seorang meyakini bahwasanya semuanya 100% dari Allah, maka syukurnya luar biasa. Sehingga dia mengatakan hadza min fadli Rabbi, ini dari karunia Allah. Ini Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam. Tidak ujub dengan keberhasilan yang didapatkan. Saya sering cerita haji tahun lalu. Kita di haji ada seorang kawan tinggal di Mekah. Orang Yaman, bukan ustaz, orang biasa aja. Ya. Tapi subhanallah, ketika kita berhasil dalam hajian, apalagi tahun lalu, ketika itu banyak travel-travel yang tidak bisa mendapatkan VIP. Kita alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa waktu itu ya. Maka
dia urus dengan resmi semuanya sampai keluar stiker semua resmi. Sehingga kita sangat berbahagia ketika itu. Ketika saya ketemu saya bilang, Anda Masya Allah. Saya sebut namanya Anda, Masya Allah. Kata dia, la, hadha min fadli Rabbi. Langsung. Dia bilang ini karunia siapa? Allah. Mungkin kalau sebagian kita, kau hebat, oh iyalah penguasa Mekah. Yang punya Mekah siapa? Ente baru tahu. Ini bukan cuma sekali, tahun-tahun lalu juga saya bisa. Keluar semuanya. Itu kalau sebagian apa? Kita. Dia enggak. Tahun ini bilang, hadha min fadli Rabbi. Tahun lalu ketika kita keluar dari Arafah langsung dapat Muzdalifah. Tikar terus sebar semua. Hadha min fadli Rabbi. Selalu bilang apa? Ini karunia apa? Rabbi. Tidak merasa ujub sama sekali dengan keberhasilannya. Nabi Sulaiman tidak ujub dengan keberhasilannya. Hadha min fadli Rabbi. Ini dari karunia siapa? Allah. Maka sering kita kalau orang puji, ente, hadza min fadli Rabbi. Saya ini siapa wes? Tapi ngomongnya juga yang ikhlas, jangan supaya dibilang tidak ujub. Hadza min fadli Rabbi. Nah, itu. Hadza min fadli Rabbi. Ini dari karunia Allah. Liyabluwani aashkuru am akfur. Untuk mengujiku, saya bersyukur atau saya ingkar. Ini Nabi Sulaiman alaihissalam. Adapun Fir'aun ketika diberi kenikmatan, innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini kaya raya karena punya ilmu. Ada dua tafsir di kalangan para salaf tentang makna perkataan Fir'aun, innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini dapat kaya karena ilmu. Ada yang mengatakan, saya kaya karena saya jago, punya ilmu tentang kimia dan macam-macam. Tafsir lain mengatakan, saya dapat harta karena Allah tahu saya berhak mendapatkannya. Ini di antara bentuk tidak bersyukur. Orang kalau bersyukur, jangan dia bilang memang saya pantas. Dia boleh bilang gitu. Ente siapa yang pantas dikasih harta sama Allah? Ente siapa yang pantas dikasih ilmu oleh Allah? Kau tidak pantas, kau tidak ada apa-apa. Kapan seorang mengatakan, memang saya pantas, saya berhak Allah kasih begitu, itu dia tidak bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang syukurnya. Jadi seorang namanya syukur itu i'tiraf al-qalb, pengakuan hati bahwa semua nikmat ini murni dari Allah dengan penuh ketawaduan. Jangan ada keakuan sedikit pun seperti mengatakan, memang saya pantas, memang itu ada ujub. Ada ujub, merasa diri pantas mendapatkan nikmat tersebut. Masih banyak orang mungkin lebih hebat dari kau, Allah tidak kasih. Ya tidak. Ya. Tapi Allah kasih kau. Kalau kau bilang kau merasa diri pantas, apa pantasmu? Jadi dua tafsiran, para ulama menyebut tafsiran perkataan Fir'aun yang Allah nukil dalam surat Al-Qasas, innama utitu ala ilmin indi. Aku bisa kaya ini karena ilmu yang ada pada diriku. Ada yang mengatakan maksudnya dia merasa hebat karena ilmunya sehingga dia kaya, dia tidak menyandarkan 100% kepada Allah. Atau yang kedua dia bilang memang dari Allah. Ini semua dari Allah harta, tapi Allah tahu saya pantas dapat harta tersebut. Ini juga ujub, tidak boleh. Ini yang pertama, Allah celah Fir'aun, Qarun. Allah celah Qarun. Yang kedua, Allah sebutkan apa yang menimpa para sahabat ketika mereka bersandar akan keberhasilan mereka kepada sebab. Allah sebutkan dalam surat At-Taubah tentang perang Hunain. Kata Allah, "Wa laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira wa yawma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin." Kata Allah, sungguh kami telah menolong kalian dalam banyak tempat peperangan. Dalam ayat yang Allah, "Qad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah fattaqullah." Dalam ayat yang Allah mengatakan, sungguh Allah telah menolong kalian ketika di perang Badar sementara kalian sedikit. Allah ingatkan, kemenangan bukan dari kalian tapi dari siapa? Allah. Sungguh Allah telah menangkan kalian di perang Badar. Kalian cuma 300 sekian, Abu Jahal dan teman-temannya 1000 orang. Kalian sedikit, sepertiga dari musuh. Wa antum adillah, dan kalian sedikit. Fattakullah, bertakwalah. Ketika perang Hunain, sebagian sahabat lupa. Kenapa selama ini para sahabat dimenangkan oleh Allah, jumlah mereka sedikit. Ketika perang Khandaq, jumlah sahabat mungkin 2.000, 10.000 pasukan datang menyerang tidak berhasil. Kemudian ketika Fatu Makkah, Rasulullah bawa pasukan 10.000 dan akhirnya menaklukkan kota Mekah. Dan subhanallah, Nabi SAW coba ketika melakukan Fatu Mekah, kota Mekah, Rasulullah SAW benar-benar tawadhu. Rasulullah SAW masuk dengan begolnya atau untanya saya lupa.
Beliau menundukkan wajah beliau sampai-sampai dagunya atau jenggotnya hampir mengenai pelana tunggangannya. Tidak masuk petantang-petenteng. Mana sini abu-abu sini semua kumpul. Siapa yang usir saya 8 tahun lalu? Bukankah Rasulullah diusir 8 tahun lalu? Diusir sampai harus sembunyi-sembunyi. Akhirnya beliau pergi, dijadikan sayembara, siapa yang bisa bunuh Muhammad dapat 100 ekor onta. Rumahnya diambil oleh kerabatnya, terusir dari kampung halamannya. Terusir, harus kabur pelan-pelan, sembunyi-sembunyi. 8 tahun kemudian Rasulullah balik ke kota Mekah. Bukan balik sendirian, bawa 10.000 orang. Orang takut ketika itu. Sampai mereka mengatakan, Yaumul Malhamah, ini hari pertumpahan darah. Ada yang mengatakan demikian. Karena 10.000 orang masuk kota Mekah. Quraisy semua ketakutan. Tapi apakah Rasulullah masuk dengan sombong? Rasulullah tunduk, subhanallah. Tunduk sampai dagunya hampir mengenai pelananya. Sampai dalam sebagian riwayat Rasulullah baca surat, entah surat Idza jaa nasrullahi wal fath atau inna fatahna laka fathan mubina. Untuk Rasulullah jelaskan bahwa ini kemenangan dari Allah, bukan dari diriku. Berjalan dengan penuh ketawaduan. Sampai ketika melakukan Fatu Mekah, Rasulullah SAW salat 8 rakaat. Subhanallah. Ada yang mengatakan salat duha, ada yang mengatakan salat al-fatih. Kalau menaklukkan suatu daerah, silakan salat pemimpinnya salat 8 rakaat. Ada khilaf. Tapi Rasulullah tunjukkan bahwa ini kemenangan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah Rasulullah SAW menang, orang-orang Quraisy dikumpulkan. Kemudian akhir Rasulullah memerdekakan mereka, kata Rasulullah SAW, idhabu fa antum mutlaqa. Ketika mereka sudah kumpul, Rasulullah SAW berkata, ma tadhunnun anni fa'ilun bikum. Menurut kalian, saya akan apain kalian? Hai orang-orang Quraisy. Dalam hati, ini usir saya 8 tahun lalu kan. Ini yang kurang ajar semua ini wajah-wajahnya. Menurut kalian apa yang akan saya lakukan kepada kalian? Orang Quraisy mengatakan, anta khairuna ibnu khairina. Engkau adalah orang terbaik di antara kami ya Muhammad. Bapakmu juga dulu orang paling apa? Baik. Pasti kau lakukan yang baik-baik pula. Kata Rasulullah, idhabu, pergilah kalian fa antum mutlaqa, pergilah kalian. Enggak apa-apa, kafir selamat, pergi semua. Rasulullah tidak suruh mereka masuk Islam. Akhirnya banyak di antara mereka masuk apa? Islam. Disebut muslimatul fathi, yang masuk Islam ketika Fatu Makkah. Nah, iman mereka ini masih tidak kuat. Setelah itu Rasulullah SAW perang Hunain. Setelah perang Taif, ketika perang Hunain Rasulullah bawa 10.000 yang beliau bawa dari Madinah plus 2.000 yang baru masuk Islam. Jumlah pasukan jadi berapa? 12.000. Pasukan banyak menuju Hunain. Saat itulah ada yang nyeletuk di antara orang-orang yang baru masuk Islam. Ada yang mengatakan, lan nuglabal yauma an qillah, kita tidak bakalan kalah karena sebab sedikit. Kenapa? Karena kita hari ini banyak. Fasyaqa dzalika ala Nabi. Nabi mendengar selentingan itu. Celetukan itu Nabi dengar. Lan nuglabal yauma an qillah, kita tidak bisa kalah dengan sebab sedikit karena kita banyak. Rasulullah merasa berat, maka Allah kasih pelajaran. Rupanya ada ujub ketika itu. Akhirnya mereka masuk, terjebak dengan pasukan kabilah Hawazin dalam perang Hunain. Kemudian mereka diserang. Akhirnya seluruh sahabat kabur kecuali segelintir orang. Kabur yang tadinya bilang tidak bakalan kalah, ternyata semua padakah kabur. Di situ Allah mengatakan, wa laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Ini pelajaran. Memang menimpa sahabat pelajaran bagi kita. Sungguh Allah telah menolong kalian dalam banyak peristiwa. Wa yauma Hunainin idz a'jabatkum kathratukum, ketika perang Hunain kalian sombong, bukan sombong, ujub dengan jumlah apa? Kalian merasa kemenangan karena jumlah Anda. Falam tughni ankum syai'a, jumlah yang banyak tersebut tidak bisa memberi faedah sedikit pun bagi kalian. Ya. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, bumi yang luas terasa sempit bagi kalian karena diserang dengan tiba-tiba. Summa wallaitum mudbirin, kemudian kalian lari kabur. Sahabat kabur. Yang bertahan cuma Nabi dan beberapa orang. Nabi ketika itu naik onta atau begolnya, Nabi tidak mundur sedikit pun, dan Nabi berteriak, ana nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Beliau teriak, saya adalah Nabi, aku tidak pernah berdusta. Dan aku tidak dusta, dan aku adalah cucunya Abdul Muttalib. Rasulullah keraskan suaranya dengan berani, tidak ada gentar sama sekali, dan maju. Dan dia bukan sedang bawa kuda yang bisa mundur, maju, mundur, kanan, kiri. Kalau nggak salah bawa onta, susah. Onta mau diputar-putar, susah ya. Tapi dia maju, tidak mundur sedikit pun. Seakan-akan dia bilang, wahai kalau kalian mau panah saya silakan. Saya Nabi dan saya tidak berdusta. Saya cucunya Abdul Muttalib.
Akhirnya Rasulullah suruh panggil, ya ahlal ansar, ya ashabas sajarah, wahai yang pernah berbaiat di bawah pohon, kemari. Pada sahabat datang semua, akhirnya menang. Tapi Allah kasih pelajaran, mereka kalah karena bersandar kepada apa? Kepada jumlah. Agar mereka tahu, kembali lagi iman mereka sebelumnya, bahwasanya kemenangan bukan karena jumlah, itu cuma sebab. Yang menentukan akibat siapa? Allah. Ini ujub. Maka kapan kita merasa bahwasanya kita ini berhasil karena kemampuan kita, kita terjerumus dalam ujub. Kalau kita sudah ujub, susah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah ujub, kita merasa hebat. Kalau sudah merasa hebat, mulai merendahkan orang lain. Nah inilah. Siapa sih dia? Apa sih? Cuma belajar di mana sih? Gelarnya apa sih? Misalnya. Cuma satu. Cuma bisa ngajar Al-Fatihah. Saya tahu qiraat, saya tahu ini, saya tahu. Nah ini ujub. Ghamtun nas, merendahkan orang lain. Ya akhi, dia punya kemampuan ilmu sedikit, ternyata dia sudah bermanfaat bagi kaum muslimin, jauh lebih baik daripada kamu. Makanya hati-hati, karena ujub membuat selangkah lagi menjadi orang apa? Sombong. Kalau sudah sombong, neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, al-kibriya'u izari wal 'azamatu ridai, faman naza'ani fi wahidin minhuma qadhaftuhu fin nar. Sungguhnya kesombongan adalah sarungku, keagungan adalah selendangku. Siapa yang coba-coba mengusikku, ikut-ikutan sombong atau angkuh, aku lemparkan dalam neraka jahanam. Tidak ada yang boleh sombong. Yang boleh sombong cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Semua ini milik Allah. Kita milik apa? Kita tidak memiliki apapun. Jadi kita harus periksa diri, jangan sampai kita ujub dengan keberhasilan apapun yang kita lakukan. Ya. Kalau kita menisbahkan keberhasilan saja kepada selain diri kita, kepada selain Allah, itu syirik, apalagi kepada diri kita. Bukankah Rasulullah melarang kalau seorang misalnya selamat, dikejar-kejar perampok, tahu-tahu ada polisi, kemudian dia selamat, dia mengatakan, kalau bukan polisi mungkin saya sudah mati. Ini enggak boleh. Boleh atau tidak? Enggak boleh. Harusnya dia bilang, kalau bukan karena Allah, kemudian karena apa? Polisi. Kemudian juga misalnya dia sakit, kemudian alhamdulillah ada dokter, ternyata dia sembuh. Kemudian dia bilang, kalau bukan karena dokter ini sudah mati. Ini enggak boleh. Allah turunkan firman-Nya, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka tahu nikmat itu dari Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Kata para salaf, di antaranya yaitu mereka ketika sedang naik kapal dengan nahkoda, kemudian datang ombak besar, ternyata nahkodanya pintar menyetir kapal sehingga mereka selamat. Ketika mereka selamat, mereka bilang, kalau bukan karena nahkoda dan kepintarannya mungkin sudah mati. Ini syirik, enggak boleh. Benar, sebabnya mereka selamat karena nahkoda. Tapi yang bikin mereka selamat siapa? Allah. Yang bikin ada nahkoda situ Allah. Yang bikin ombak tidak semakin besar juga siapa? Allah. Ya. Ketika mereka bukan bilang kalau bukan karena nahkoda mudah mati, tidak, ini syirik. Apalagi itu baru menyandarkan keberhasilan kepada orang lain, apalagi menyandarkan pada diri sendiri. Kalau bukan karena saya belajar, kalau bukan karena itu ngeri itu. Dan seorang mengatakan, seorang berkata, kalau bukan karena Allah, kemudian dengan sebab saya apa? Belajar, Allah mudahkan saya belajar, Allah mudahkan saya ketemu dengan ini, Allah mudahkan saya punya pengalaman, itu baru tauhid. Itu baru tauhid. Jadi waspada, ini dua model ujub yang berbahaya. Pertama, ujub terhadap bangga dengan amal soleh sendiri, umumnya apakah ilmunya, sedekahnya, apakah dengan dakwahnya, apakah dengan manajemennya, itu semua adalah ujub terhadap amal soleh. Ya. Yang kedua, merasa keberhasilan, dia punya andil bersama Allah. Yang benar keberhasilan murni dari siapa? Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini ujub. Makanya untuk bisa selamat dari ujub, apa yang kita lakukan? Kita fokus ketika baca wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Bosnya kita ini berhasil karena pertolongan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sering kita bilang la haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang upaya kecuali Allah yang bikin bisa kita ngaji. Allah yang bisa bikin kita berdakwah. Allah berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walakinnallaha yuzakki man yasha. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat Allah, tidak seorang pun dari kalian yang saleh, tetapi Allah menjadikan siapa yang Dia kehendaki menjadi orang yang
soleh. Yang bikin orang soleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW ketika menggali parit ketika perang Khandaq, Rasulullah SAW berkata, "Laulallah mahtadaina, wala sallaina, wala tasaddaqna, fa'anzilan sakinata alaina." Kata Nabi SAW, kalau bukan karena Allah, tentu kami tidak dapat hidayah. Kalau bukan karena Allah, kami tidak bisa salat. Kalau bukan karena Allah, kami tidak bisa bersedekah. Ya, ini menghilangkan ujub dari diri kita. Ya. Jadi fokus ketika baca wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Hati-hati, ingat kata Ibnu Qayyim, ada orang masuk neraka gara-gara amal soleh. Kenapa? Ketika dia ujub dengan amal soleh tersebut. Dosa yang kedua. Sudah mau habis waktu ya? Tinggal 5 menit ya? Hah? Masih banyak? Kan sejam biasanya pengajian. Baik, kita lanjutkan. Yang dosa kedua yang juga sangat berbahaya terutama di zaman sekarang dengan adanya medsos, sarana untuk mengekspos, sarana untuk mempublish, sarana untuk memviralkan diri, maka penyakit riya semakin berbahaya. Zaman dulu orang mau riya mungkin susah, nggak ada sarana untuk apa? Publish. Dia sudah riya yang nonton cuma sedikit. Kalau sekarang mau pamer amal soleh sangat apa? Sangat mudah. Padahal riya adalah dosa besar, bukan dosa kecil. Riya adalah dosa besar. Riya adalah ciri-ciri orang munafik. Yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu yura'una an-nas wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau mereka berdiri salat, mereka salat dengan malas-malas. Kenapa? Yura'una an-nas. Mereka riya. Kalau banyak orang lihat mereka salat kencing, kalau tidak ada yang lihat mereka malas-malasan. Wa la yadhkuruna illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali cuma sedikit. Bedanya orang munafik kehidupannya murni seluruh 100% riya. Maka ini riya akbar. Kata ulama, riaknya orang munafik itu riya yang akbar, mengeluarkan orang dari Islam. Karena seluruh aktivitas mereka selalu cari perhatian manusia. Adapun riyanya kaum mukminin disebut dengan yasirur riya, yaitu riya asghar. Tidak mengeluarkan seorang dari Islam tapi hanya membatalkan amal saleh. Tetapi riya adalah sifatnya orang-orang apa? Orang-orang munafikin. Lebih parah daripada riya. Riya itu apa? Beramal soleh yang benar-benar kita lakukan untuk dipuji. Ini parah. Lebih parah juga dari itu yang sekarang juga tersebar, ingin dipuji dengan apa yang tidak dilakukan. Yang Allah sebutkan tentang orang munafikin, kata Allah, yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka ingin dipuji dengan apa yang tidak mereka lakukan. Mengesankan kepada orang mereka hebat padahal tidak demikian. Kata Nabi SAW, man tashabba'a bima lam yu'tah kalabisi thawbai zur. Siapa yang bergaya dengan sesuatu yang tidak dia miliki seperti dia memakai 2 pakaian kedustaan. Itu diantaranya ingin dipuji dengan apa yang tidak dia miliki. Contoh yang kedua ya, misalnya. Antum ditanya, antum hafalannya berapa juz? Padahal antum hafalan cuma setengah juz. Tapi antum bilang, adalah. Antum bilang setengah juz, antum malu. Antum bilang apa? Adalah. Orang bilang adalah sekarang kan sudah setengah Quran, 15 juz. Mengesankan kayaknya banyak. Ada, alhamdulillah ada. Padahal enggak ada. Bilang aja setengah juz. Apa kenapa malu-malu? Sehingga antum ingin dipuji dengan yang tidak antum apa? Lakukan. Iya enggak? Kesannya apa? Hafalan enggak? Wah, ada, alhamdulillah. Berapa? Jangan tanya, saya takut riya. Ingin dipuji, ingin disangka lebih hebat daripada yang dia miliki. Ini lebih bahaya lagi. Riya plus namanya apa riya? Riya plus bohong. Riya plus. Ini penyakit sekarang menimpa sebagian orang, terutama di zaman medsos sekarang ini. Terus pada ya akhi, setan tidak peduli ente beramal soleh sebanyak apapun. Kapan ente riya, habis semuanya. Setan tidak peduli ente bangun masjid puluhan miliar, tapi ente riya, selesai, hilang seluruhnya. Bukankah Rasulullah pernah mengabarkan di antara 3 yang pertama kali Allah azab? Subhanallah. Kata Nabi SAW, awwalu ma yuqda bainan nas thalatha. Yang pertama kalau Allah sidang 3 orang. Di antaranya ahli sedekah. Dalam riwayat yang lain,
Awwalu man tusa'aru bihimun nar thalatha. 3 orang pertama kali api neraka dinyalakan untuk mereka 3 orang. 1 mujahid, yang kedua ustaz, yang ketiga donatur. Sampai Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebut, kenapa 3 orang ini yang pertama kali diadab? Karena mereka telah menampakkan kepada manusia mereka memiliki manzilah yang tinggi. Bukankah manzilah manusia tertinggi yang pertama nabiyyin, yang kedua siddiqin, yang ketiga syuhada, yang keempat salihin. Inilah yang kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang kau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Ulaika alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin. Yang dimaksud dengan kita minta petunjuk jalan mereka 4 orang ini. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Nah, 3 orang ini, yang pertama yang mati syahid. Kalau para nabi tentunya tidak. Tinggal 3 yang selain nabi, 3 derajat. Siddiqin, kemudian apa? Syuhada, kemudian apa? Salihin. Ibnu Taimiyah mengatakan, orang yang mati syahid dia telah mendapat derajat apa? Syuhada. Ustaz yang berdakwah luar biasa, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu ke sana kemari, berdakwah, dia mencapai derajat siddiqin. Karena enggak mungkin orang kuat berdakwah seperti kemana-mana sampai ke kuat dengan tulus kecuali orang yang imannya benar-benar. Maka dia mencapai derajat apa? Siddiqin. Yang ketiga donatur yang diberikan harta begitu banyak, dia keluarkan uangnya, ini pasti solehin. Pasti solehin. Tetapi ketika mereka ternyata riya, maka mereka berhak untuk diadab yang pertama kali. Mereka berhak untuk diadab yang pertama kali. Maka salah seorang ulama Syafi'iyah mengatakan, alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Seorang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, maka dia yang pertama kali diadab sebelum para penyembah berhala. Ini perkataan sebagian ulama Syafi'iyah dalam muqaddimah sebagian kitab mereka. Jadi ini hati-hati. Kita bicara riya. Riya itu apa? Riya adalah memperlihatkan, bahasa Arabnya. Ra'a, yura'i, mura'at, riya. Memperlihatkan. Memperlihatkan amal soleh dengan tujuan untuk mencari tolabul manzilah fi qulubin nas, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Yaitu memperlihatkan amal soleh untuk mencari kedudukan di hati manusia. Agar kau diakui, agar kau disanjung, agar kau dikasih jempol, agar kau dapat like, agar sebetulnya intinya kau ingin dihargai oleh manusia. Caranya bagaimana? Dengan memperlihatkan amal soleh. Orang tanya, ya kau sudah haji? Alhamdulillah 5 kali. Alhamdulillah. Pertanyaan berarti terbatas, sudah haji belum? Bilang sudah, enggak ada masalah. Dia bilang alhamdulillah 5 kali. Yang suruh bilang kau 5 siapa? Bilang aja sudah selesai. Ngapain kau bilang apa? 5 kali. Yang 1 ikhlas, yang 4 bermasalah. Kau sebut 5 buat apa? Tanyakan pada dirimu, kenapa kau bilang 5? Supaya kau diakui kan? Supaya kau dinaikin derajatmu kan? Itulah yang namanya riya. Menyebutkan amal soleh, memperlihatkan amal soleh supaya diakui. Makanya riya ini paling dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, ketika para sahabat sedang berkumpul, mereka berbicara tentang Dajjal. Maka Rasulullah SAW berkata, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min fitnatil masjid Dajjal. Sahabat bicara Dajjal, fitnah luar biasa, keluar di akhir zaman. Sampai banyak orang ikut dengan Dajjal, sakti luar biasa. Tanah tandus bisa tumbuh, langit kering bisa turun apa? Hujan, orang mati bisa dihidupkan. Harta berjalan bersama dia, emas perak berjalan bersama dia. Luar biasa. Sampai Nabi mengatakan di zaman tersebut banyak orang-orang mengikat adik-adik perempuannya, mengikat karena banyak perempuan yang kepingin ikut. Karena perempuan lemah hatinya, mungkin nonton YouTube, orang hebat nih, Dajjal nih. Akhirnya pada ikut. Di mana lagi? Di Kerawang, keluar situ ikut. Makanya mereka ikat, takut perempuan lemah, diikat semua. Ngeri fitnahnya. Nabi mengatakan, siapa yang mendengar Dajjal falyan aminhu, menjauhilah darinya, jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat. Tidak tahu kapan hati bisa goyang. Fitnah luar biasa. Sekarang aja orang bisa begini dikit, bisa sedikit, banyak yang ikut. Yang baru bisa bikin uang banyak saja, sudah banyak yang percaya. Padahal kalau dia bisa bikin uang banyak, nanti percetakan uang tutup. Di Kerawang percetakan uangnya.
Intinya Rasulullah mengatakan, maukah aku kabarkan kepada kalian dengan fitnah lebih bahaya daripada Dajjal? Kata mereka, bala ya Rasulullah. Apakah fitnah tersebut? Kata Rasulullah SAW, asyirkul khafi, syirik yang samar. Rasulullah contohkan, yakumur rajulu, seorang berdiri, fayusalli, kemudian dia salat, fayuzayyina salatahu, kemudian dia bagus-baguskan salatnya, lima yara min nadhari rajulin ilaih, karena dia tahu orang sedang lihat dia salat, maka dia bagus-baguskan salatnya. Jadi khusyuk-khusyukkan, gatal pun dia diam. Padahal biasanya dia gini-gini. Ya Allah. Atau dia pura-pura nangis. Dia bagus-baguskan karena ingin dipuji. Karena ingin dipuji. Ini kata Nabi lebih bahaya daripada Dajjal. Kenapa bahaya daripada Dajjal? Karena dalam riwayat kata Rasulullah SAW, asyirkul khafi, dalam riwayat syirkul sarair, syirik yang samar, syirik yang tersembunyi. Karena orang itu kadang tidak sadar dia sedang dalam kondisi riya. Sebab kenapa lebih bahaya daripada Dajjal? Ini fitnah sering tidak disadari oleh pelakunya. Bahkan dia berlezat-lezat dengan nikmat riya tersebut. Dia terbawa dengan sanjungan manusia. Dia terpedaya dengan banyaknya followers. Dia tidak sadar. Kedua, kalau fitnah Dajjal, ya, orang beriman insyaAllah selamat. Semua orang beriman, bisa baca maupun tidak bisa baca, akan baca ditulis kepala jidat Dajjal, tulis kafaro, kafir. Oh, tulisan kafir, sehingga menghindar. Adapun riya justru menimpa orang-orang yang soleh. Justru riya dikhawatirkan kepada orang yang soleh. Kalau tukang maksiat, tukang mabuk, apa yang mau diriakan? Enggak ada yang diriakan. Yang riya itu potensi untuk riya adalah orang-orang yang soleh, yang rajin sedekah, rajin solat, rajin berdakwah, followernya banyak, yang pandai berorasi dalam ceramah. Mereka itu yang potensi itu apa? Riya. Yang ketiga, kalau fitnah Dajjal hanya di akhir zaman. Adapun riya setiap saat bisa menerpa. Setiap saat bisa menerpa. Maka pantas jika Nabi mengatakan fitnah riya lebih besar daripada fitnah Dajjal. Ya, orang-orang yang paling peduli dengan riya adalah orang yang peduli tentang ikhlas. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, siapa yang ragu dengan Sufyan Ats-Tsauri? Alim ulama, ahli hadis, ahli fikih, di antara para salaf, dia yang berkata, ma alajtu syai'an ashadda alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya. Aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada niatku sendiri. Kenapa tidak bisa kontrol niat ini? Li'annaha tataqallabu alayya, karena niat itu berubah-ubah. Sampai ada seorang ahli hadis, ketika dia menyampaikan hadis yang panjang, di tengah-tengah dia menyampaikan hadis panjang, diperbaiki niatnya. Dia mengatakan, faida hadisun wahidun yahtaju ila niyat. Ternyata menyampaikan satu hadis saja butuh beberapa niat. Mereka yang perhatikan tentang niat mereka. Takut riya muncul di tengah, maka diperbaiki lagi. Hanya orang-orang ikhlas yang perhatian tentang apa? Tentang riya. Dan itulah perhatian para ulama. Lihatlah kisah kalau tidak salah Alis bin Abdis Salam. Oh, bukan Al-Mawardi. Baca sejarahnya. Ketika dia menulis buku yang banyak, dia bilang jangan sebarkan bukuku dulu. Dia tulis banyak, dia tidak boleh sebarkan. Dia takut dia apa? Hatinya berubah. Terus kau lihat saya, kalau saya meninggal dunia dalam kondisi tangan begini, berarti saya ikhlas sebarkan. Kalau tangan saya tidak begitu, jangan sebarkan. Akhirnya muridnya yang apa? Sebarkan. Saking takutnya dia apa? Riya. Makanya kita dapati para salaf takut dengan riya. Kenapa takut? Karena riya dosa besar. Dan riya menggugurkan amalan. Seandainya riya hanya menyebabkan amal kita jadi nol, masih mending. Ternyata riya bukan jadi nol, bikin minus. Bikin dosa, ya atau tidak? Seandainya seorang riya amalnya gugur, masih mending. Yang penting enggak dosa, cuma nol. Ternyata riya bukan cuma nol, bahkan minus. Dosa malah, dosa besar malah. Maka para salaf dahulu mereka takut untuk riya. Makanya kita baca sejarah mereka, mereka paling menyembunyikan amal soleh mereka karena takut riya. Sembunyikan luar biasa, tidak mau cerita, bahkan ada di antara mereka istrinya tidak tahu kalau mereka beramal soleh. Ada di antara mereka yang puasa. Ketika pergi pagi hari, dia bawa bekal dari istrinya sarapan. Istrinya kira dia tidak puasa. Sampai di pasar dia bagi sarapan tersebut kepada orang lain. Berjalan bertahun-tahun, ternyata dia berpuasa. Sampai istrinya pun tidak tahu. Ada di antara mereka bersedekah, istrinya tidak tahu. Kalau kita sekarang yang poligami, yang istrinya tidak tahu.
Bercanda ibu ya. Katanya amal soleh disembunyikan. Akhi, sunnahnya tidak sembunyi-sembunyi. Sahabat dulu. Intermezzo. Jadi maksud saya, para salaf dahulu di antara mereka ada yang berjihad tutup kepala mereka, wajah tidak mau kelihatan. Di antara mereka ada yang sholat malam, kemudian tidur, ada yang tidak tidur ngintip. Kemudian dia bangun subuh, dia pura-pura gini, malam enak sekali tidur. Orang yang lihat dia sangka dia tidur malam, ternyata dia tadi sholat apa? Malam. Subhanallah. Bahkan kata Ibnu Jauzi rahimahullah, ini berat sekali. Saya renungkan buat diri saya juga para ikhwan sekalian. Ibnu Jauzi dalam kitab Talbis Iblis, bagaimana Iblis menjatuhkan dalam riya. Dia bilang begini, kalau ada seorang sering terkenal melakukan suatu amal, kemudian ada orang berusaha mengetahuinya, maka dia tunjukkan yang lawannya. Misalnya, orang sering kenal dia sering puasa Senin Kemis. Ada orang kayaknya ingin tahu, saya justru buka puasa supaya tidak diketahui apa Senin Kemis, agar tersembunyi. Paham? Ada orang tahu kau ini suka sholat malam, terkenal sudah sholat, udah dia tidur sama kamu nggak sholat malam, biar dia menyangka kau tidak sholat malam. Bukan malah menunjukkan. Akhirnya ketika seorang sudah terkenal sering sholat malam, kemudian dia ketiduran, dia bilang, aduh, qadarullah tadi malam saya bilang, karena saya tadi malam belajar sehingga saya tidak sempat. Justru dia ingin tahu sebenarnya saya itu biasa sholat apa? Justru dia ingin kabarkan orang ketika dia tidak sholat malam, dia ingin nutup kekurangannya di mata. Saya sebenarnya sering sholat malam, cuma tadi malam saya ketemu ibu sehingga saya ketiduran. Harusnya dia diam-diam aja. Ya udah, biar orang tahu menyangka dia tidak sholat malam, nggak ada masalah. Kalau orang sangka dia tidak sholat 5 waktu, ya dia perlu kasih tahu. Nanti kalau ngelamar ditolak masalahnya. Buat mana biarin aja. Ketika dia biasanya sudah puasa Senin Kemis, ketika hari Senin tidak puasa, dia nggak usah cari udzur sama orang. Kamu tidak puasa? Ya saya sih biasanya puasa, cuma qadarullah tadi malam saya begini ketiduran sehingga tidak sempat. Nggak usah cari udzur, ya saya tidak puasa. Selesai. Makanya Ibnu Jauzi menyebut tentang seorang alim ulama, dia menyampaikan suatu nasihat yang luar biasa, dinukil oleh banyak orang, jadi viral. Sampailah nasihat tersebut kepada raja ketika itu. Raja terpesona, ini siapa ini? Nasihat ini luar biasa. Kata mereka, ini nasihat dari alim fulani, seorang alim. Akhirnya muridnya kasih tahu, Pak Kiai, raja mau datang sama kamu, dia dengar nasihat yang kau sampaikan kemarin atau beberapa hari lalu, sampai kepada ini dia takjub dengan nasihat tersebut, dia ingin ketemu kamu. Wah, orang alim ini, Pak Kiai ini kemudian gelisah. Maka dia pun bilang, ambil makanan. Raja datang dengan, atau amir lah, datang dengan rombongannya, pingin ketemu dia. Karena terpesona, ini pasti orang alim yang kasih nasihat tersebut. Nasihat sangat mengena. Orang alim ini malah sebaliknya. Dia suruh ambil makanan banyak, kemudian dia gaya banyak makan di depan raja. Depan amir. Amir datang, mana si alim fulani itu? Ini yang lagi makan-makan gini. Pergi, subhanallah. Dia malah menyembunyikan supaya dia tidak diagungkan oleh sang amir. Itu para salaf. Kalau kita amir datang, gubernur datang, kita langsung viralkan. Ya tidak? Itulah bedanya kita dengan para salaf. Bedanya tipis, cuma dibalik. Subhanallah. Di antara orang yang riya, Ibnu Jauzi disebut, Ibnu Jauzi ini luar biasa. Ini saya bilang, baca buku ini ngeri juga, baca Talbis Iblis ini ngeri buku ini. Maksudnya untuk peringatan pada kita tidak terpedaya. Tidak terpedaya. Ada orang biasa puasa Senin Kemis, kemudian diundang makan. Akhi, makan akhi. Dia lagi puasa. Harusnya dia cuma bilang, afwan saya lagi puasa. Ya sudah selesai. Oh lagi puasa ya sudah. Tapi tidak, dia caranya bukan begitu. Dia bilang, ini hari apa tahu enggak? Hari Senin. Kan kamu tahu? Oh iya ya. InsyaAllah. Jadi dia ingin kasih tahu kebiasaan saya puasa Senin apa? Akhi siapa? Kita siapa yang selamat dari begini-begini? Kalau bukan orang yang benar-benar menghayati tentang ikhlas. Ini kita hidup di zaman kalau para salaf dulu takut dengan riya, sembunyikan amal soleh mereka. Saya sebutkan Syekh Sa'di rahimahullah dahulu.
Beliau pertama kali buka pengajian, kalau ada orang lewat, beliau pura-pura ngobrol supaya tidak disangka syekh bikin pengajian. Kalau kita enggak, lihat pengajian yang hadir sekian, malah diviralkan. Yang sudah nonton sekian juta malah diviralkan. Rasul dulu tidak begitu. Takut riya. Kenapa riya ditakuti? Karena riya dosa besar. Apalagi Nabi sebutkan di antara tiga yang pertama kali oleh azab, yang pertama mujahid, yang kedua ustaz. Bukankah rawan ustaz? Yang ketiga donatur. Harusnya waspada. Harusnya waspada. Ketika dihadirkan ustaz tersebut, yang kedua yang Allah azab di neraka jahanam. Rajulun ta'allamal ilma, seorang belajar ilmu agama. Wa qara'al Qur'an, dan mengajar Al-Qur'an. Fa'arafahu ni'amahu, Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada ustaz ini. Fa'arafah, dia ingat, cerdas, kuat hafalan, pandai berorasi, semuanya dia punya. Allah bertanya, wa ma amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, alamtu ilman, qara'tu fikal Qur'an, aku mengajarkan ilmu dan aku baca Quran karena engkau ya Allah, ikhlas. Kata Allah, kadzabta, kau dusta, walakin liqal annaka alim. Kau dusta tapi kau mengajarkan ilmu supaya kau dikenal sebagai orang alim, dikenal sebagai qari, ahli baca Quran. Wa qad qil, dan telah dikatakan. Ingat sabda Nabi, wa qad qil, dan telah dikatakan. Maksudnya apa? Keinginanmu agar dikenal, viral, terkenal. Allah kasih itu. Kau ingin dihormati, kau ingin dapat follower banyak, kau ingin disanjung, Allah kasih. Allah kasih, tapi di akhirat enggak dapat. Ini ustaz ternyata bisa riya, sangat ahli baca Quran juga ternyata sangat bisa riya. Maka seorang waspada. Para salaf dahulu menyembunyikan amal soleh mereka karena takut dengan riya, karena riya dosa besar. Nah, coba kita renungkan kita saya enggak bilang orang, kita renungkan kita. Zaman kita ini. Kalau para salaf dahulu bersusah-susah menyembunyikan pahala, zaman sekarang sebagian orang bersusah-susah memamerkan apa? Amal soleh. Para salaf dahulu bersusah-susah payah untuk menyembunyikan amal soleh, zaman sekarang orang berusaha payah untuk memamerkan amal soleh. Bawa tim, mau begini di shooting, mau begitu di shooting, berbakti sama orang tua di shoot, lagi bagi-bagi sedekah di shoot, lagi baca buku di shoot, lagi sholat duha di shoot. Lihatlah ustaz kita, biasanya kalau waktu duha dia sholat apa? Duha. Waktu lagi ngorok nggak di shooting. Inilah kebiasaan ustaz kita. Kemudian ustaznya ikut mereplay komentar tersebut. Ada orang memuji ustaznya ikut masukkan dalam apa? Akun pribadinya. Maksudnya apa? Ikhlas ustaz itu tidak apa-apa, mungkin kau ikhlas, tapi para salaf lebih ngerti tentang keikhlasan. Mau bicara ini untuk inilah, untuk ya, itu urusan kau dengan Tuhan. Saya cuma ingatkan bahwasanya para salaf dahulu lebih bertakwa daripada saya dan kamu, lebih berilmu daripada saya dan kamu, dan mereka lebih takut kepada riya. Kau merasa aman dari riya? Akhirnya seorang kalau sudah termakan dengan follower, segala kegiatannya harus diketahui oleh follower. Dia makan pagi kasih tahu, saya makan pagi begini loh. Kegiatan saya pagi-pagi baca buku, habis zikir pagi petang, mungkin berbakti sama orang tua, aja pamer semua. Ya. Bolehkah personal branding? Kau brandingkan saja Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Kau itu siapa? Mau di personal brandingkan? Kau itu siapa? Tidak perlulah. Ceritakanlah tentang para salaf. Jangan kau ceritakan tentang apa? Dirimu sendiri. Tidak perlulah. Tidak perlu kau mungkin lagi bantu orang di shooting, lagi ngangkat apa kayak di shooting. Tidak usah lah. Buatlah Nabi SAW. Siapa akan datang menggodamu? Kau beri contoh. Oke lah. Kalau sesekali mungkin oke. Tapi dengan penuh kewaspadaan. Karena riya itu sangat tipis. Di antara ciri riya adalah seorang beramal soleh, kemudian dia tunggu untuk di-like. Saya ulangi. Cara riya, seorang beramal soleh, kemudian dia tunggu untuk dipuji, untuk disanjung, untuk dikasih jempol. Ini ya ikhwan dan akhwat yang hati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sudah habis ya. Sampai di sini saja. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari riya dan ujub, karena dua itu dosa besar sangat berbahaya. Jangan sampai kita sudah berletih-letih di dunia beramal soleh, ternyata tidak ada nilainya di akhirat kala. Waliyadzubillah. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan.